saya Titi Umayyah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021 saya akan mengadakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran. Ini adalah kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa belajar bersama untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita persiapkan buku, baju yang belum dirapikan silakan dirapikan. Sudah? Silakan tengok kanan kiri kalian, apakah ada sampah? Tidak ada? Alhamdulillah, kita berarti sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa dimudahkan dalam belajar hari ini. Untuk hari ini saya presensi kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Mas Vicky kenapa? Sakit. Ya, sakit. Semoga Mas Vicky kita doakan segera sembuh. Kalian semua juga harus menjaga kondisi tubuh kalian. Ingat selalu mematuhi protokol kesehatan. Kita harus melaksanakan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak. Selama pandemi ini kita harus selalu waspada terhadap situasi kondisi pandemi ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah, terhindar dari penyakit corona. Semoga Mas Vicky juga diberi kesembuhan. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar hari ini, mari kita teriakkan yel-yel di pagi hari ini. 1, 2, 3. Semangat berdaya berprestasi. Alhamdulillah kita dengan meneriakkan yel-yel pagi hari ini, semoga kita tambah semangat dalam belajar dan kita pastinya menjadi generasi yang berprestasi. Nah, untuk selanjutnya menambah rasa nasionalisme dan patriotisme di antara kita semua, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. Garuda Pancasila.
selalu mendukung Pancasila. Ya, makna dari Lambang Garuda Pancasila di sini kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu mendukung Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Warga negara Indonesia harus berjiwa patriot. Berjiwa patriot berarti berjiwa siap berjuang dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang makmur, sentosa, sejahtera apabila kita sebagai generasi bangsa Indonesia kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, materi kali ini ada kaitannya dengan lagu Garuda Pancasila. Kita pembelajaran hari ini mempelajari tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada yang tahu arti Pancasila sebagai dasar negara? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebagai landasan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Ya, pintar. Beri tepuk tangan buat Mas Adi. Kita sudah mempelajari arti Pancasila sebagai dasar negara. Betul disampaikan Mas Aji bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti sebagai dasar atau landasan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Coba ada yang masih ingat Pancasila sebagai pandangan hidup? Ya, silakan Mbak Rista. Sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan. Ya, pinter. Sebagai petunjuk atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Beri tepuk tangan buat Mbak Rista. Masih ingat materi minggu yang lalu? Kalian berarti generasi yang pintar semua. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari, tadi saya sampaikan, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Nah, yang materi yang pertama yaitu yuk belajar nilai-nilai Pancasila dan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Tujuan ajaran dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik dapat yang pertama menyimpulkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. Yang kedua, membuktikan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan. Yang keempat, mengembangkan upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, metode pembelajaran yang saya gunakan melalui metodenya tutor sebaya, ceramah, diskusi melalui staf, tanya jawab dan penugasan. Untuk langkah-langkah pembelajaran PBL, yang pertama, nanti orientasi siswa pada masalah yang akan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk langkah-langkah metode staf dalam berdiskusi, yang pertama membentuk kelompok dengan 3 sampai 4 orang secara heterogen. Nanti saya tentukan ini penilaian yang saya gunakan ada 3. Yang pertama ada nilai sikap spiritual, sosial, yang kedua pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Materi yang akan dipelajari hari ini yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Saya lanjutkan. Nah, memasuki materi pertama, saya akan menjelaskan secara singkat. Untuk materi pertama, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pastinya kalian sudah hafal yang namanya Pancasila. Coba saya cek, ada yang hafal Pancasila? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pinter. Mas siapa namanya? Hafid. Mas Hafid, kita beri tepuk tangan buat Mas Hafid. Hafid alhamdulillah membuktikan bahwa generasi Indonesia saat ini ada yang masih hafal Pancasila. Coba tak tanya, apakah di antara kalian ada yang tidak hafal Pancasila? Tidak ada, hafal semua. Nanti dibuktikan ya dalam pembelajaran kalian harus bisa membuktikan menjadi generasi yang mau hafal dan mengamalkan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang kalian ketahui ada berapa nilai? 5. Apa saja? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Coba kita selanjutnya. Coba di sini ada gambar apa? Bintang. Bintang merupakan simbol Pancasila. Sila berapa? 1. Ada yang tahu makna dari Pancasila sila 1? Saya Ya, silakan Mbak Nazafah. percaya adanya Tuhan. Iya, kita percaya adanya Tuhan. Jadi di dalam nilai ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang, maknanya adalah mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Yang kedua, gambar apa ini? Rantai. Rantai merupakan simbol dari Pancasila. Sila berapa? Kedua. Ada yang tahu makna sila kedua? Saya. Ya, silakan Mas Jeffrey. Manusia memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Iya, kita sebagai warga negara Indonesia, terutama kita sebagai manusia, ini mempunyai kedudukan yang sama, mempunyai hak asasi manusia yang diberikan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kedudukannya sama, tidak membedakan. Yang kedua, yang ketiga selanjutnya pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol Pancasila. Sila berapa? Ketiga. Ada yang tahu maknanya sila ketiga? Saya Bu, Ya, silakan. tidak membeda-bedakan dan kita harus bersatu. Iya, pinter. Dari makna sila ketiga, kita di sini negara Indonesia ini terdapat keberagaman suku, agama, golongan. Kita tidak boleh saling membedakan. Betul yang disampaikan Mas Nana. Yang keempat, gambar apa ini? Kepala banteng merupakan simbol Pancasila. Sila berapa? 4. Ada yang tahu maknanya? Saya Bu, Silakan. menjunjung tinggi asas demokrasi. Iya, pinter. Menjunjung tinggi asas demokrasi. Jadi negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi asas demokrasi. Demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Kita sebagai negara yang berdemokrasi dalam bermusyawarah, contohnya harus menjunjung tinggi asas musyawarah mufakat. Yang kelima, gambar apa ini? Keadilan. Kapas merupakan simbol Pancasila. Sila berapa? 5. Ada yang tahu maknanya? Ya, silakan. Iya, maknanya dari sila kelima kita mewujudkan apa? Asas keadilan, hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk selanjutnya, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah disyaratkan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Coba silakan dibuka buku paket halaman 15. Di sini nanti bahan butir-butir pengamalan Pancasila ini bisa dipakai kalian dalam berdiskusi. Untuk selanjutnya, materi yang kedua, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pembiasaan sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pergaulan, ini sangat penting yang namanya pembiasaan perilaku nilai-nilai Pancasila. Coba di lingkungan keluarga, kalian pastinya sudah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Contoh pembiasaan sila pertama apa? Ya, sholat berjamaah. Kalau pembiasaan sila kedua di lingkungan
Siap? 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Bagaimana anak muda memaknai Pancasila? Berikut liputannya. Hari lahir Pancasila. Hari libur kelahiran Pancasila. Lahiran Pancasila. Ini hari lahirnya Pancasila. Ada 5. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu Persatuan Ketiga, Persatuan Indonesia. 4, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang kedua saya lupa. Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba dulu ya, boleh. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Terus 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Pancasila itu adalah 5 sila. Pancasila itu sebagai tujuan hidup menurut saya. Pancasila buat anak siswa tuh supaya lebih giat belajar lagi, supaya bisa prestasi di sekolah. Buat supaya mempersatukan banyak suku dan agama di Indonesia. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, mengamati video tadi, permasalahan apa yang tampak? Ada yang tahu? Ya, silakan Mas Nirwana. Iya, tadi di sini ada anak yang tidak hafal Pancasila. Penyebabnya kira-kira apa tidak hafal Pancasila? Ada yang tahu? Ya, silakan Mas. Mementingkan kepentingan. Oh ya, kemungkinan mementingkan kepentingan pribadi. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau generasi Indonesia seperti yang tampak dalam tayangan video tadi tidak hafal Pancasila? Akibatnya apa? Ya apa? Persatuan dan kesatuan akan lemah. Iya, persatuan dan kesatuan akan lemah. Ya, pastinya bangsa Indonesia akan kehilangan karakter dari generasi muda Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi generasi yang hancur kalau bangsa Indonesia sendiri, rakyatnya tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, nanti lebih lanjut kalian diskusikan dalam kelompok kalian. Untuk selanjutnya, pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi negara yang apa? Generasi emas. Pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi generasi emas karena Indonesia genap berusia 100 tahun. Nah, pada genap 100 tahun akan terjadi revolusi besar pada negara ini. Kemajuan dan perkembangan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat. Bukan tidak mungkin semakin canggih teknologi, semakin mudahnya pengaksesan internet, semakin bebas pula kebudayaan dan kebiasaan negara asing masuk ke Indonesia. Sehingga masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, lupa pada nilai-nilai Pancasila dan tidak menutup kemungkinan generasi muda di masa depan memiliki karakter yang bebas, apatis, dan individualis. Inilah adalah permasalahan yang harus kita cari solusinya dan harus kita siapkan untuk masa depan kita. Bangsa Indonesia harus menjadi negara yang maju, siap menjadi generasi emas. Jangan sampai dampak dari tidak hafal Pancasila, tidak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti yang terlihat tampak dalam video tadi, kita
kita menjadi negara yang hancur, tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Siapkah kalian semua menjadi generasi emas? Siap. Sehingga berarti kalian harus siap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya siapkan jurnal yang isinya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai karakter pada generasi muda dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dengan link jurnal sudah saya share di grup kelas dan nanti saya sediakan di fotokopian jurnalnya untuk disiapkan kalian berdiskusi kelompok menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam video tadi. Nah, diskusi kali ini kalian saya siapkan 4 permasalahan. Yang pertama, ini tuliskan permasalahan yang terjadi dalam video yang berjudul Pancasila pada generasi milenial dan berikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, simpulkanlah penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Yang ketiga, simpulkanlah upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk membuat perubahan untuk mempersiapkan tahun 2045. Yang keempat, tunjukkan kegiatan yang menunjukkan pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siap untuk berdiskusi? Siap. Silakan kalian untuk berkumpul dalam kelompok. Nah, untuk kali ini silakan kalian berdiskusi. Saya bagikan LKPD-nya dan kalian siapkan buku, alat tulis, dan HP untuk mengakses materi. Silakan buka linknya sudah saya berikan. Sekalian dalam berdiskusi dibantu oleh tutor. Apabila ada kesulitan nanti bisa tanya dengan tutor atau dengan saya. Jangan segan-segan untuk bertanya. Kalau tidak bisa, silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Silakan kalian buka LKPD-nya dan dibaca petunjuk dalam mengerjakannya. Waktu kalian dalam berdiskusi adalah 15 menit. Silakan. Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah selesai? Bisa. Untuk selanjutnya silakan kalian disiapkan siapa yang akan presentasi ke depan. Silakan kalian dimulai dari kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kelompok pertama untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. Tulislah permasalahan yang terjadi dalam video yang berjudul Pancasila pada generasi milenial. Jawaban A. Generasi muda tidak hafal Pancasila. B. Generasi muda tidak mengetahui fakta Pancasila. C. Generasi muda tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan ada yang mau menanggapi atau bertanya. Oh ya, silakan dari kelompok 2 bertanya. Sebutkan nama. Mbak Naizawa, silakan Mbak Naizawa. Bagaimana jika teman kita tidak mau mengamalkan Pancasila? Bagaimana kalau
caranya? Ya, dibantu kelompok 4. Diingatkan dengan baik-baik. Diingatkan dengan baik-baik, ditegur agar mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting dalam kehidupan. Ada yang lagi bertanya? Tidak ada, silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan kelompok 2 untuk maju ke depan. Mas Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Simpulkanlah penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. 1. Kurangnya pendidikan agama dalam pembentukan sikap remaja. 2. Nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik. 3. Kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah maupun masyarakat. 4. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila, kenakalan remaja juga termasuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. 5. Efek globalisasi. Ya, silakan dari kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan ada yang mau bertanya atau menanggapi? Oh ya, silakan. Sebutkan nama. Mbak Ariska, silakan. Bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur? Kita harus membiasakan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Oh ya, pinter. Agar tidak luntur, kita harus membiasakan perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Ada yang lagi bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Silakan duduk, Mas Nana. Beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Simpulkanlah upaya yang dapat dilakukan generasi muda untuk membuat perubahan untuk mempersiapkan tahun 2045. A. Dengan menggunakan pemikiran kritis. B. Membuat inovasi baru tentang budaya Indonesia dengan memanfaatkan media sosial atau internet dalam melaksanakannya. C. Memanfaatkan arus informasi untuk membiasakan dan mengenalkan nilai-nilai karakter Pancasila kepada lebih banyak orang melalui media sosial. Oh ya, silakan ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Oh ya, dari kelompok 4, silakan. Bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik? Bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik? Bagus pertanyaannya. Menggunakan media sosial dengan positif. Contohnya, HP digunakan untuk mencari materi pelajaran, bukan untuk hal-hal negatif. Menyebarkan informasi benar, tidak hoax. Iya, pinter. Dengan memanfaatkan media sosial itu yang positif. Contohnya tadi disampaikan HP digunakan untuk mengakses materi pelajaran, bukan malah yang negatif. Kemudian menyebarkan berita yang positif, tidak hoax. Berbicara atau berpesan yang sopan, tidak menggunakan kata-kata kotor. Bagus. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tunjukkan kegiatan yang menunjukkan kebiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sholat berjamaah. Pembiasaan pengamalan sila pertama dengan sholat berjamaah. Manfaat kegiatan tersebut adalah dapat menambah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menyantuni orang yang tidak mampu. Pembiasaan pengamalan sila kedua dengan memberikan santunan. Dapat berbagi kepada sesama. 3. Gotong royong.
pembiasaan pengamalan sila ketiga dengan kerja bakti atau gotong royong di masyarakat dapat menjadikan pekerjaan menjadi lebih ringan. 4. Pemilihan ketua OSIS. Pembiasaan pengamalan sila keempat dengan pencoblosan atau pemilihan ketua OSIS. Memberikan kebebasan untuk berpendapat. 5. Menabung. Pembiasaan pengamalan sila kelima dengan menabung untuk masa depan yang cerah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak, cukup jelas ya apa yang disampaikan kelompok 4. Silahkan duduk, kita beri tepuk tangan buat Nah, setelah kalian berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, silahkan kalian buka HP-nya. Saya adakan tes evaluasi pembelajaran hari ini. Silahkan, link sudah saya sediakan di grup. Kemudian kerjakan soal tersebut melalui aplikasi Word. Waktu hanya 5 menit. Silahkan, kalian adalah tim di sini. Kalian harus bisa mengejar nilai kalian, mendapat hasil yang terbaik sehingga nilai tertinggi menjadi kelompok terbaik. Silahkan dikerjakan. Sudah, waktu selesai. Ini saya cek untuk hasil kalian. Di sini terlihat dari kelompok 1 benar 4. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 2 benar 5. Beri tepuk tangan. Kelompok 3 benar 5. Kelompok 4 benar 4. Alhamdulillah, kalian bisa semua mengerjakan. Ada kesulitan? Tidak ada? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Mari kita simpulkan. Tadi kita belajar apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Mbak Rizka. Kita mempelajari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Persatuan, 4. Kerakyatan, 5. Keadilan. Ya, pinter. Tadi kita mempelajari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ada 5. Coba di dalam nilai ketuhanan maknanya apa tadi? Percaya adanya Tuhan. Yang kedua, sila kedua apa maknanya? Manusia memiliki derajat yang sama. Iya, manusia mempunyai derajat yang sama. Sila ketiga apa maknanya tadi? Tidak membeda-bedakan dan tidak Ya, tidak membeda-bedakan dan kita harus bersatu. Sila keempat maknanya apa tadi? Ya, menjunjung tinggi asas demokrasi. Sila kelima? menjunjung tinggi asas keadilan. Ya, menjunjung tinggi asas keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila ini sangat penting diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kesimpulannya apa tadi? Ya, apa? Kita mempelajari membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai kemanusiaan kehidupan sehari-hari. Iya, kita membiasakan perilaku nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pembiasaannya apa tadi? Sila pertama pembiasaannya apa tadi? Sholat. Ya, terus yang kedua? Membantu orang yang kesusahan. Sila ketiga pembiasaannya? Gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ya, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Terus yang kelima? Apa? Kegiatannya, pembiasaannya? Menabung. Ya, menabung. Menabung merupakan pembiasaan dari sila kelima. Nah, kesimpulannya di sini kita bareng-bareng menyimpulkan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial Indonesia sebagai generasi penerus bangsa di masa depan dengan cara menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang rukun, adil, sejahtera, dan menjunjung tinggi persatuan. Terlebih ancaman terhadap persatuan dan kedaulatan suatu bangsa akan selalu hadir. Dasar negara yakni Pancasila dapat menjadi benteng untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah,
jadi dapat ilmu. Kita sebagai generasi muda harus menjadi generasi berprestasi, generasi yang memiliki karakter. Iya, pinter. Manfaatnya kita setelah mempelajari materi ini, kita mendapatkan ilmu, kita menjadi generasi, harus generasi yang berkarakter, menjadi generasi yang tahu sopan santun, tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita harus menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan. Apa yang belum kalian pahami dari materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Kemudian selanjutnya tugas untuk minggu depan, saya berikan tugas pembiasaan praktek perilaku nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti tugasnya sesuai dengan petunjuk LKPD. Nanti pembiasaannya kalian foto, kemudian foto itu ditempel di dalam LKPD. Tetapi foto kalian yang menunjukkan kalian sudah praktek, benar-benar praktek pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jelas tugasnya? Jelas. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita adakan tes sumatif. Silakan kalian siapkan materinya untuk dipelajari agar nanti di dalam tes sumatif kalian bisa mengerjakan dengan baik. Siap belajar? Ya.